makhluk hidup melakukan pernapasan. Inilah salah satu ciri yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Pernapasan berarti pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan untuk proses pembakaran atau oksidasi biologi. Dalam oksidasi biologi, O2 bereaksi dengan makanan sehingga terbentuk suatu energi. Energi inilah yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas kehidupan seperti bermain, belajar, dan sebagainya. Selain energi, proses oksidasi juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air, yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh manusia. Masuknya O2 ke dalam tubuh melewati beberapa organ tubuh di antaranya hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk dengan udara. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara oleh pembuluh darah sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru tidak terlalu lembab ataupun terlalu kering. Dari hidung udara akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dengan pencernaan. Pada persimpangan tersebut, terdapat hipoglotis yang berfungsi menjaga makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah faring, udara akan masuk ke dalam laring atau pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara yang saat kita berbicara, pita suara akan bergetar sehingga timbullah suara. Udara selanjutnya diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea disusun oleh tulang rawan berbentuk cincin yang berfungsi untuk memudahkan proses pernapasan. Trakea bercabang dua yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkus akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Dan bronkiolus akan membentuk cabang-cabang lagi menjadi gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Paru-paru terletak di rongga dada tepatnya di atas diafragma. Diafragma merupakan start antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru diselaputi dengan selaput yang disebut gleura. Di dalam paru-paru terdapat 300 juta alveolus. Alveolus merupakan tempat difusi antara gas O2 dengan CO2 terhadap pembuluh kapiler darah. Dari alveolus, O2 akan berdifusi ke dalam kapiler darah. Sebaliknya, dari kapiler darah, CO2 akan berdifusi ke dalam alveolus. Inspirasi yaitu udara masuk ke paru-paru, kemudian paru-paru mengembang dan diafragma naik. Ekspirasi yaitu udara keluar dari paru-paru, kemudian paru-paru mengempis, diafragma turun. Saat fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Diafragma menjadi lebih datar dan volume rongga dada menjadi membesar, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi. Diafragma akan naik atau kembali ke posisi semula, dan volume rongga dada menjadi kecil, sehingga tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara akan keluar dari dalam paru-paru. Udara kotor yang masuk ke dalam paru-paru dapat menimbulkan penyakit bagi manusia, seperti flu, sesak napas, dan lain-lain.